Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidamulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa wala. Amma ba'da. Apa kabar pecinta Istana Ilmu Sabir Rahim di mana saja berada? Semoga saudara-saudariku sekalian beserta keluarga selalu dianugerahi Allah Subhanahu wa taala anugerah kesehatan, panjang umur serta berlimpah lagi berkah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini saya akan menjelaskan tentang pasal mengenai wudu, ya, masih dalam kajian kitab Safinatun Najah, itu fikih dasar, dan ini sangat penting sekali untuk diperhatikan oleh kita, ya, sebab banyak orang yang berwudu tapi belum tahu apakah wudunya itu sesuai tidak dengan apa yang dijelaskan oleh ayat Al-Quran maupun hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab para ulama. Di sini kita akan mulai membahas, namun sebagaimana biasa sebelumnya kita baca Fatihah untuk para ulama amilin salafus solehin, pengarang kitab Safinatun Najah yaitu Syekh Samir Al-Hadrami dan pengarangnya Syekh Nawal Bantani, wa jami ulamain nahwin sarfin wal musannifil muhlisin wa sidikin sadi wa solin wa lam nusain ngul fiddin wa jami syayna usan keji Ilyas Riyad Cipasun Tasik Malaya wa jami asis Nahdlatul Ulama usan ke Asim Asari ke bisisan suri ke wa hasbullah wa ru'asaihi wa masyaihi usan saya Maimun Jubair wa jami Aulil Gram usan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani usul jis wal Aulia Tis'ah wali songa fi Jawa sebagai rijami sadati sufi ajmain nal karim yang lidarajam fil jannah tagosyam bil maghfirah wa yang fadna bil barakati man wari masalim fid dunya wal akhirah sallana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini itu satu pasal. Furudul wudu'i sittatun, bermula fardu-fardunya wudu itu ada 6, ya. Jadi kalau dilihat di Al-Quran itu Allah hanya menyebutkan 4, ya. Nah, terus yang 2-nya lagi adalah dari hadis, ya. Nah, yang 4 itu disebutkan Allah adalah membasuh muka, kemudian tangan sampai siku, ya. Kemudian mengusap kepala dan membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki, ya. Itu ada di dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Nah, itu. Jadi kata Allah, kalau kamu mau sholat maka basuhlah wajahmu, kemudian kedua belah tanganmu sampai siku, usaplah sebagian kepalamu, dan juga basuhlah kedua belah kakimu sampai mata kaki. Nah, itu. Lalu yang 2-nya lagi yaitu apa? Niat dan tertib itu adalah berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau niat itu apa? Yaitu dari sabda beliau, innamal a'malu binniyat, ya. Jadi menurut mazhab Syafi'i maknanya sesungguhnya sahnya amal itu ditentukan dengan niat. Berarti kalau kita melakukan ibadah, ya, seperti wudu ini dengan menggunakan niat, berarti wudunya sah, ya. Nah, berarti kalau tidak pakai niat wudunya tidak sah, ya. Nah, beda lagi nanti menurut mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa makna hadis innamal amal binniyat itu adalah apa? Sesungguhnya sempurnanya amal itu adalah dengan niat, ya. Jadi bukan sah.
Kalau menurut siapa? Imam Abu Hanifah ya. Cuma kita kan mazhab Syafi'i, makanya pendapat Imam Syafi'i. Jadi maksud hadis tadi adalah sah atau tidaknya satu ibadah itu ya ditentukan dari niatnya ya. Jadi makanya niat itu menjadi apa? Rukun pertama ya. Nah, dari ibadah ya seperti wudhu ini ya. Adapun kalau tartib itu dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang menjelaskan fabda'u bima bada Allah ya, mulailah sesuai dengan apa yang dimulai oleh Allah ya. Jadi Allah di dalam Al-Maidah ayat 6 tadi itu memulai dari apa? Faghsilu wujuhakum ya, basuhlah wajahmu ya, waydiyakum ilal marafiq ya, dua belah tangan dan apa? Siku-sikunya ya, beserta sikunya itu. Nah, kemudian wamsahu bi ru'usikum ya, usaplah kepalamu ya. Nah, warjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah dua kaki sampai mata kaki ya. Itu dari Al-Qur'annya ya. Jadi Allah menyebutkan urut. Jadi jangan sampai ngacak gitu ya. Maka pengertian tartib ya pada pasal berikutnya akan dijelaskan wa tartibu alla yuqaddima udwan ala udwin. Jadi mana yang harus didahulukan, mana yang harus diakhirkan. Itu yang namanya tartib. Jadi jangan diacak ya. Nah, itu. Baiklah, hadirin para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, ini wudhu ini merupakan bagian daripada thaharah ya. Dan ini adalah kunci dari diterimanya sholat ya. Nah, itu dimana sabda Rasulullah SAW menjelaskan la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa ya. La yaqbalullah, tidak akan menerima siapa Allah sholata ahadikum, sholat salah seorang di antara kalian, idza ahdasa, apabila dia berhadas, hatta yatawaddoa, sehingga dia berwudu ya. Nah, jadi kita apa? Makanya kalau sholat nggak berwudu ya, maka sholatnya nggak sah ya. Nah, oleh karena itulah maka berlaku kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib ya. Jadi apa yang bisa menyempurnakan yang wajib, maka sesuatu itu yang menjadi wasilahnya juga hukumnya menjadi wajib ya. Nah, seperti wudu ya. Wudu ini adalah menjadi penyempurna bagi sesuatu yang wajib, yakni sholat, maka hukum wudunya juga ikut menjadi wajib ya. Nah, itu. Jadi makanya kita sering-seringlah untuk berwudu ya. Karena ketika wudu itu sendiri ya, di dalam riwayat Muslim dijelaskan ya oleh Rasulullah SAW, jadi man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a, siapa yang berwudu lalu dia baguskan wudunya ya. Jadi sesuai dengan tuntunannya ya, bagaimana membasuh wajah, batasannya sampai di mana, tangan juga ya, kepala dan juga kaki. Jadi dia benar-benar apik gitu ya, bagus ya di dalam berwudunya, fahsanal wudu'a. Nah, itu lalu apa ya, 3 kali ya. Nah, setiap basuhannya itu, nah terus apa, kharajat khotayahu min jasadihi ya, maka kata Nabi akan luntur, rontok semua kesalahan-kesalahannya, yakni dosa-dosa kecilnya ya. Dari apa? Min jasadi, dari tubuhnya orang yang berwudu itu ya, hatta takhruja min tahti asfarihi ya, sampai keluarlah dosa-dosanya ya, dari apa? Dari bawah kukunya. Jadi apa namanya, semuanya dah ya yang kita basuh ya, anggota-anggota wudu itu, maka turunnya air, jatuhnya air itu akan jatuh bersama dosa-dosa yang diperbuat oleh anggota wudu kita tersebut ya. Nah, itu. Jadi kalau kita apa ya, kumur-kumur berarti apa? Membasuh dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh lisan kita ya. Nah, itu sekaligus juga apa? Membersihkan kuman-kuman yang ada di mulut kita ya. Nah, makanya sehat ya, wudu itu jadi menyehatkan. Kemudian juga apa ya, ketika menghisap air kan masuk ke dalam melalui hidung itu kan, itu istinsyak. Nah, itu juga apa ya, salah satu obat corona juga ya, kata seorang dokter ya.
dihisap air tuh ya. Nah itu jadi berefek buat kesehatan kita ya, menjauhkan dari flu juga ya. Sekarang musim corona bisa mencegah corona juga ya, kata seorang dokter itu. Nah terus juga apa, kuman-kumannya akan hilang ya. Nah itu terus apa, wajah ya. Nah mungkin kita merengut ya, asam gitu lah kalau apa bertemu dengan teman, atau kita apa ya istilahnya cemberut lah ya, berhadapan dengan orang tua, guru dan sebagainya gitu kan. Nah itu kan ya dosa-dosa kecil gitu kan, nah, itu akan rontok ya. Nah bersama kita membasuh wajah kita ya. Nah itu gitu juga apa, tangan ya, dosa-dosa tangan ya, dosa kecilnya yang diperbuat oleh tangan kita juga ikut luntur ya. Juga kepala ya, kemudian kaki itu ya, telinga ya sebelumnya juga itu semuanya akan apa ya, bercucuran ya, air, dan dosa-dosa kita pun akan rontok ya, dosa-dosa kecil. Oleh karena itu sangat luar biasa ya, bahkan wudhu itu juga bisa menjadi pemancing rezeki ya. Nah itu ya, banyaklah hal-hal yang apa positif ya yang bisa kita dapat dari wudhu ini ya. Nah itu jadi makanya kita apa namanya ya, disunahkan dalam segala hal-hal yang baik itu berwudhu ya. Bahkan sebelum makan, sebelum minum juga disunahkan berwudhu ya. Itu insya Allah selamat tuh dari apa ya, penyakit-penyakit ya. Nah itu ya, karena apa, karena berwudhu ya, sebelum makan berwudhu, sudah makan berwudhu ya. Itu luar biasa ya, ajaran-ajaran Islam ya. Nah juga kalau mau baca kitab, kalau kita mau menghafal ya, nah terus ya melakukan hal-hal yang baik itu sangat disunahkan sekali untuk berwudu ya. Nah itu karena wudu itu cahaya. Nah terus kalau kita belajar ilmu juga cahaya. Jadi kalau kita belajar dengan wudu, itu fasdada nuron, jadi bertambah-tambah cahayanya ya. Nah itu, nah jadi di sini kita akan lebih fokuskan ya. Nah kenapa yang dibasuh itu wajah ya, dua tangan, kemudian kepala, dan juga itu kedua belah kaki. Itu apa, erat kaitannya dengan kejadian yaitu Nabi Adam alaihissalam dan ibunda kita Siti Hawa ya. Nah itu jadi bapak moyang kita dan nenek moyang kita itu ya, ya itu pernah melakukan ya, yaitu kepeledoran lah atau kekeliruan ya. Nah itu jadi dengan tipu daya iblis ya, akhirnya keduanya berhasil yaitu termakan hoak ya, dari iblis itu ya, bahwa ini pohon huldi akan membawa keabadian ya. Jadi kalau masih betah di surga, makanlah pohon huldi ini. Nah itu makanya disebut juga huldi ya, kekekalan. Akhirnya apa ya, termakan hoak tuh ya. Nah dari iblis tadi kan yang menyerupai apa, seekor ular ya. Nah itu akhirnya didatengin tuh ya pohon huldi itu ya. Nah kan akhirnya apa, Nabi Adam dan Siti Hawa itu berjalan ya, menghampiri pohon huldi. Maka kaki beliau pun ya istilahnya apa ya, terhitungnya melakukan kesalahan ya. Oleh karena itulah maka kita sebagai turunannya ini ya, itu kenapa kok kakinya dibasuh ya, yaitu tadi karena dulu juga apa namanya ya, nenek moyang kita, kakek moyang kita itu apa, melangkah ke pohon huldi ya. Nah kemudian mengambil ya buah huldi itu dengan tangannya, makanya tangan juga apa ya, saat wudu itu dibasuh ya. Nah kemudian kepala beliau berdua itu menyentuh apa, daun-daun dari pohon huldi tadi ya, maka kepala juga diusap ya. Nah itu, nah kemudian itu apa ya, kan dimakan ya. Nah itu jadi makanya apa, ada kesunahan untuk berkumur-kumur ya. Nah itu jadi makanya apa ya, kita disunahkan banget gitu ya. Jadi kalau ya sudah melakukan ya satu apa, satu kesalahan itu ya, kita harus
sholat apa? Ya sholat taubat ya, kita ngambil wudhu, kita sholat taubat. Nah itulah ya, jadi erat kaitannya dengan kejadian dulu ya, pada kejadian manusia pertama ya, Nabiullah Adam dan Ibunda Hawa. Nah itu, jadi disitulah ya salah satu rahasia kenapa yang dibasuh 4 anggota tadi ya. Nah baik, nah sekarang kita akan mulai dari yang pertama ya. Nah rukun wudhu atau fardunya wudhu itu adalah niat. Nah niat ini ya boleh saja adalah kita itu niat menghilangkan hadas kecil ya. Maka apa? Kita niatnya nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fadlillahi ta'ala ya. Nah itu dibacanya kapan? Yaitu inda guslil wajhi ya, yakni ketika membasuh wajah. Jadi sekalian nih rukun yang pertama dengan rukun yang kedua itu sekaligus dikerjakannya ya. Nah itu, jadi batasan wajah itu sampai mana? Min mana biti syari, dari mulai apa ya, mulai tumbuhnya rambut kita sampai apa itu muntahalih ya, ujung jenggot, tumbuhnya jenggot ya. Nah itu, jadi atas ya, tingginya itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai ujung jenggot ini. Nah kemudian kalau lebar bainal udunain ya, antara dua telinga ini ya tuh. Jadi segini tuh ya, yang termasuk ukuran wajah ya, jadi harus dibasuh ya. Nah ketika mulai membasuh wajah sembari niat nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fadlillahi ta'ala, tuh ujungnya ke sini ya. Ya, jadi kalau umpamanya dia jenggotnya tipis ya, jadi luar dalamnya harus kebasuh semua. Tapi kalau jenggotnya tebal ya itu cukup di bagian luarnya saja ya, yang harus diusap gitu kan, bagian luarnya aja kalau jenggotnya tebal ya. Nah itu kemudian ya, asalis yang ketiga adalah ghuslul yadaini ilal ma'al mirfaqaini, membasuh 2 tangan ya serta 2 siku ya. Nah itu, jadi dahulukan dulu apa yang kanan ya, baru yang kiri. Nah itu kan sunnahnya ya. Nah itu, jadi caranya bagaimana ya? Caranya adalah dengan menggulirkan air ya. Nah itu, jadi kita wadahin dengan kedua belah telapak tangan kita, terus apa? Nah digulirkan gitu, set ya, suruh ngalir gitu ke bawah ya. Tuh ya, jadi apa? Sampai siku ya. Nah jadi harus apa? Harus basah ya. Nah itu, dan disunahkan ya untuk melebihkan dari batasan wudhu kita. Nah jadi lebihkan aja sampai apa nih ya, ya sekitar setengah jengkal lah segini ya. Nah itu ya, lebihkan. Kenapa? Nanti dalam hadis itu dijelaskan bahwa kita akan diberi cahaya atau perhiasan ya sebanyak batas dari wudhu kita ya. Jadi kalau wudhu kita ya lebih ya dari batasan siku ya, maka perhiasan atau cahayanya pun akan lebih ya. Tapi kalau cuma segini saja siku ya udah segitu aja ya. Jadi disunahkan memang dilebihkan ya, gunanya itu tadi supaya yang bagian belakang ini ya, nah itu akan terbasuh semua kalau agak dilebihin sedikit ya. Nah itu ya, itu apa, tangan kanan ya. Nah itu di sela-sela juga jari-jarinya ya, kemudian apa ya, baru tangan yang kiri ya. Nah itu sama digulirkan gitu ya. Nah itu ya, nah apa, sampai siku ya tuh, kemudian dilebihin juga ya sedikit ya. Nah itu ya, dan di sela-sela jari. Nah itu memang yang paling bagus mah sembari kita baca doanya ya. Nah itu kan ada doanya itu kalau apa, kalau membasuh wajah ya, Allah membawi apa, Allah mabayyid wajhi kama tabyadu wujuh wa taswadu wujuh ya. Yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Jadi ya Allah putihkanlah wajahku ya di saat putihnya wajah orang-orang yang beriman ya. Nah itu, dan hitamnya wajah-wajah orang yang
kafir. Nah itu ada tuh doanya ya, diapalin aja. Ya itu sunnah sekali untuk dibaca ya, sekaligus kita mengingatkan untuk hari akhirat ya. Nah gitu juga apa, ketika membasuh kedua belah tangan itu kan ada doanya itu ya, Allahumma atini kitabi biyamini, ya Allah berilah catatan amalku dengan tangan kananku ya. Nah itu terus ketika tangan kiri ada juga doanya, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali walamin wara'iz zuhri, ya Allah janganlah kau berikan catatan amalku dengan tangan kiriku. Itu kan berarti ciri orang cilaka. Walamin wara'iz zuhri, dan juga jangan dari belakang punggungku, itu ciri orang kafir ya. Jadi orang kafir itu ngambil catatan amalnya itu dari belakang punggung ya. Naudzubillah, itu udah orang cilaka banget tuh ya. Nah itu. Nah terus apa? Nah arabi masu syai'in minarasi ya, mengusap ya suatu dari kepala ya. Nah itu. Jadi ini apa? Min lil apa istilahnya litab'id ya, sebagian, jadi sebagian saja ya, sebagian dari kepala ya. Maka kata Imam Syafi'i minimal 3 helai rambut ya. Nah itu, jadi boleh yang di depan, boleh yang di pinggir sini ya, boleh juga yang di belakang ya, karena ada hadis yang menyatakan juga Nabi membasahi kepala beliau saat wudhu ya, dengan apa? Dengan siwak ya. Nah itu, jadi apa? Nah, diusapkan ke kepala beliau yang bagian belakang gitu kan, dengan siwak gitu kan. Nah itu ya, jadi ada yang menyatakan demikian ya keterangan hadisnya. Nah, itu yang penting masih bagian kepala ya. Itu jadi jangan sampai umpamanya perempuan rambutnya panjang umpamanya gitu kan. Nah terus apa ya, nah ini ujung rambutnya nih, nah terus apa yang diusap ujung rambut yang ini gitu kan. Nah ini kan enggak bagian kepala ya, jadi harus yang ada di wilayah kepala ya. Nah itu, jadi jangan yang apa ujung rambut ini yang panjangnya, bukan ya. Nah itu ya. Kemudian apa ya, sunahnya sih seluruh ya, seluruh kepala tuh ya. Jadi apa, nah ditarik ke belakang ya, kemudian ditarik lagi ke depan gitu ya, tuh 3 kali gitu kan. Nah ya, kemudian tarik lagi gitu ya. Ya itu 3 kali ya. Kemudian apa ya, kalau telinga kan sunnah ya. Nah ini yang wajibnya apa, ghuslu rijlain mal ka'bain ya, membasuh 2 kaki sampai beserta apa, mata kakinya ya. Nah itu, jadi apa, ini harus diperhatikan ya. Jadi jangan sampai istilah apa tuh, kalau di Sunda tuh najong air ya, apa nendang air gitu kan, di seperti apa ada kobakan atau kolam gitu kan, wudhu gitu ya, tapi pas apa mau ke kaki ya, jadi nggak dibasuh, jadi tendang aja gitu kan, nendang air yang di kolam itu ya. Nah udah dia langsung sholat, itu nggak bisa itu ya. Jadi bukan membasuh kaki namanya ya, atau cuma dikucurin doang gitu kan. Nah kan dari keran gitu, kucurin aja gini, nggak diusap, nggak dibasuh gini ya, salah kalau nggak dibasuh mah, jadi harus dibasuh ya. Nah itu, jadi kaki sampai mata kaki ya. Nah disunahkan tadi apa, dilebihkan ya, setengah betis lah tuh ya. Nah itu ya, kemudian disela-selai ya jari-jari kakinya gitu kan. Nah itu tuh ya, 3 kali itu sunnah. Nah itu ya, jadi banyak sekali hadis yang menyatakan kecaman ya bagi orang yang tidak memperhatikan apa, membasuh tumit ya. Ini kan tumit nih, bagian belakang tumit tuh ya. Nah, tidak memperhatikan apa, pembasuhan tumit saat dia membasuh 2 kakinya gitu ya. Nah itu tuh diancam dengan wailun ya, cilaka kata Nabi ya. Nah itu juga makanya kita apa, harus apik lah ya, benar-benar apa ya, tertib ya, kemudian rapi lah gitu kan di dalam berwudu. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan juga, nggak boleh, makruh ya. Nah itu membasuh lebih dari 3 kali basuhan ya, itu hukumnya makruh ya. Nah itu jadi wajibnya sekali ya, tapi sunahnya itu ya 3 kali. Nah itu ya, itu apa, dalam membasuh 2 kaki sampai
mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib ya. Nah, itu adalah apa? Rangkaian fardu-fardu wudu ya, yang ada 6 perkara ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.